الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT bisa berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khusus rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari tafsir Baghawi pada terakhir surah Al-Baqarah 234 itu tentang ihdad, dan juga sebelumnya ayat sebelumnya tentang ihdad, tentang berkabungnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Dia dilarang untuk berhias, untuk memakai pakaian yang terlalu mencolok, dan juga untuk berpindah tempat dengan berkabungnya. Dan itu berkabung itu hanya untuk suami, ketika ditinggal suami. Bahkan ketika ditinggal ayahnya, saudaranya, itu tidak ada berkabung kecuali 3 hari. Karena umumnya berkabung, masa berkabungnya orang itu 3 hari, atau takziah itu sunnahnya 3 hari. Lebih dari itu malah makruh, kecuali kalau ada udzur. Ya harus takziah lebih dari 3 hari. Kemudian juga sudah dijelaskan juga bahwa tidak boleh ketika istri yang baru ditinggal itu 4 bulan 10 hari, hikmahnya kenapa tidak boleh bersuami, karena tidak boleh belum boleh menarik perhatian bagi laki-laki lain. Bahkan tidak boleh, jangankan menikah, melamar saja tidak boleh. Menjatuhkan lamaran pada saat iddah itu masih ada, itu tidak boleh, apalagi sampai akad nikah. Yang melamar saja tidak boleh. Yang boleh itu cuma menyindir. Kamu ini wanita yang solehah, saya ini ada ketertarikan juga. Kalau wanita seperti kamu ini siapa yang tidak tertarik? Umpama dia menyindir itu boleh. Tapi kalau kalau melamar itu tidak boleh, apalagi menikah, akad nikah. Wala taqsimu uqdatan nikah hatta yablugha kitabu ajalah. Tidak boleh mengikatkan pada akad nikah sampai selesai dulu daripada masa iddahnya. Ayat 235 sekarang 235 ya. 236 sekarang. 234 235 kemarin sudah. Alhamdulillah bisyarajin. La junaha alaikum. La junaha alaikum in talaqtum nisaa ma lam tamassunna wa tafridu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'ala al-musii qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Dan la junah alaikum, tidak ada dosa bagi kalian in talaqtum nisaa, jika kalian menceraikan istri kalian, malam tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh, yakni mengumpuli istri kalian, atau tafridu lahunna fariidatan, atau sebelum kalian menentukan mahar. Ya, karena mahar itu kan memang wajib, tetapi tidak harus ditentukan atau disebutkan pada saat akad nikah, atau ditentukan setelahnya itu boleh. Jadi tidak apa-apa kalian kalau menceraikan istri kalian sebelum kalian campuri, sebelum kalian kumpul, atau sebelum kalian tentukan maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musii qadaruh, dan hendaklah kalian beri mut'ah, kalian memberikan pada mereka pemberian. 'Alal musii qadaruh, bagi yang mampu, yang menurut kemampuannya, kesanggupannya. 'Alal musii qadaruh wa 'alal muqtiri, dan bagi yang tidak mampu, qadaruh, juga menurut kesanggupannya. Mata ambil ma'ruf, itu pemberian yang baik secara patut. Haqqan 'alal muhsinin, itu sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kasusnya wanita dicerai sebelum kumpul. Kalau yang di ayat sebelumnya sudah kita berlalu,
cerai setelah kumpul. Itu kalau masih ada haidnya berarti 3 kali suci. Kalau sudah tidak haid lagi berarti 3 bulan. Nah, terus cerai pada saat tinggal mati suaminya, itu 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil, maka hamil iddahnya sampai melahirkan. Kalau hamil sampai melahirkan. Nah, sekarang yang di ayat ini cerai tapi sebelum kumpul. La junaha alaikum tawakkum bisa malam tamasuna tawridu lahunna fariidhah. Tidak ada dosa bagi kalian. Alaikum intolaktum nisa, jika kalian mencerai wanita istri kalian malam tamasuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, yani mencampurinya, mengumpulnya. Atau tafridu, atau sebelum kalian menentukan lahunna bagi wanita itu fariidatan, satu ketentuan yaitu mahar. Ai walam tamasuhunna walam tafridu, yani maksudnya kalian belum sentuh dan belum tafridu, belum menentukan maharnya. Ini nazalat, ayat ini turun berkenaan dengan seorang dari Ansor. Tazawwajah imra'atan fi rajulin Ansor, dia menikahi satu perempuan min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, walam yusammila mahron. Sedangkan dia tidak menyebut untuk wanita tadi satu mahar tertentu. Dan sah akad nikahnya walaupun tidak disebut maharnya sah. Menawi juga alamat amrobi, terus juga angka juga maktubataga langsung tanpa menyebut mahar, seandainya mahar itu tidak disebut, itu akad nikahnya tetap sah. Tapi mahar tetap wajib, artinya tidak menggugurkan kewajiban mahar, tapi sah akad nikahnya tanpa menyebut mahar. Tapi ketika mahar itu tidak disebut di akad nikah, maka berlakulah mahar misal atau mahar yang normal menurut keluarga si perempuan. Salah dewe tidak menentukan. Kalau lakar tidak mau ikut aturannya si keluarga perempuan, ya dia harus menentukan maharnya pada saat itu. Kalau tidak, maka jatuh mahar misal. Tetap boleh dikumpuli walau belum dibayar mahar. Berhak menolak si perempuan kalau belum dibayar maharnya. Berhak menolak. Belum dibayar kan digawe. Utang. Mahar misal itu mahar yang normal. Normalnya itu menurut siapa? Menurut keluarga si perempuan. Biasanya bibinya, keluarganya itu biasanya berapa maharnya? Yang kalau itu ya diambil rata-ratanya berapa maharnya di keluarga itu mahar misal. Kemudian ini ada wanita Bani Hanifah dikawin belum disebut maharnya. Cuma tolak, kemudian dia dicerai oleh suaminya. Qabla ayat masa, sebelum menyentuhnya si suami tadi. Pada salat adil ayat, maka turunlah ayat ini. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabdalah Rasulullah, matiha walau biqolan suwatik, kasihlah dia mut'ah. Mut'ah dalam masalah ini, mut'ah itu adalah pemberian sukarela dari suami kepada mantan istri yang baru dicerai. Mereka kasihan. Dia kalau wanita itu berdikari, artinya dia bisa kerja sendiri, ada penghasilan sendiri. Kalau tidak, ketika dia cerai, kasihan, dia mau hidup dari mana? Nah, gampangannya, ya bukan mengajari seperti pesangon, tapi miriplah seperti itu, dalam tanda kutip seperti pesangon. Itu sunnah, memberi namanya mut'ah. Mut'ah itu pemberian kepada istri yang dicerai, tapi itu tidak wajib mut'ah. Saudaranya. Saya ikhlasnya suami. Ya, makanya dikatakan famati'uhunna, itu berilah dia mut'ah. Kata Rasulullah, mati'ha walau biqolan suwatik, berilah dia mut'ah walaupun dengan kopiahmu. Katanya Rasulullah. Jadi saking anjurannya memberi mut'ah itu, ya, sampai dikatakan walaupun dengan kopiah. Qara'a Hamzah, sedangkan Imam Hamzah dan Kisai membaca malam tamassuhunna. Itu qiraatnya Imam Hamzah dan Kisai bil alif, dengan alif. Wa hahuna di ayat ini, mobil Ahzab juga di surat Al-Ahzab, alal mufa'alah, ya, menurut wazan mufa'alah. Di anna badana kulli wajib rumah yulaki badana suami, sebab badan setiap seorang dari kedua mempelai itu, kedua pasangan itu yulaki bertemu dengan badan yang lain. Ya, tamasa ini saling bersentuhan. Kalau memang tamas suhunda berarti yang menyentuh cuma laki-laki. Kalau dia masuk dari baju panjang itu berarti saling bersentuhan. Itu qiraatnya Imam Hamzah dan Kisai.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, min qabli ayatamassa, sebelum mereka berdua saling bersentuhan. Surat Mujadilah. Qur'an al-Baqun, sedangkan qiraat ahli qiraat yang lain membaca tamassuhunna biasa, tidak tamas, tapi membaca tamassuhunna bila alif, tanpa alif. Lianna al-ghasyian yakunu min fi'li rajul, sebab jima itu lebih dominan perbuatannya laki-laki. Daliluhu, ya, dalilnya adalah firman Allah, walam yamsasni basyarun, yang menghikayatkan perkataannya Maryam, walam yamsasni basyar, anda yakunu li walad, bagaimana saya punya anak, walam yamsasni basyar, dan tidak menyentuhmu seorang laki-laki pun, bagaimana saya bisa punya anak? Surah Al-Imran ayat 47. Ulu au taqridu lahunna fariidha ay tujibu lahunna shadaqan. Jadi sebelum mewajibkan bagi mereka sodak mahar atau fariidha, ketentuan itu mahar. Wa in qila famal wajibu nabil junah anil mutalliq. Ialah, ya, kalau dikatakan apa alasan menafikan dosa atau keberatan dari si mutalik, dari orang yang suami yang mencerai, kalau dikatakan la junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, apa berarti dosa kalau dia tidak memberikan anu? Ila dikatakan at-tolak qat'u sababil waslah, dikatakan bahwa tolak itu memutus sabab hubungan, tolak itu memutus sabab perhubungan. Wajah amil hadis, dan datang dalam hadis abghadul halal ila Allah taala at-talaq, paling dibencinya perbuatan halal di sisi Allah adalah talak, paling dibencinya perbuatan halal di sisi Allah adalah cerai. Fanafa al-junah anu, maka Allah menafikan junah, menafikan dosa daripada talak itu. Idza kana al-firaq arwah minal imsak, kalau perceraian itu lebih menyenangkan, lebih bagus daripada imsak, daripada mempertahankan rumah tangga, daripada mempertahankan istri. Dan ada kondisi tertentu yang itu memang mengharuskan untuk perceraian, malah jelek kalau dia pertahankan. Wakila makna ulah sabil nisa alaikum, lagi mengatakan maknanya adalah tidak ada jalan bagi wanita atas kalian intolak lumuhunna, kalau kalian mencerai mereka min qablil masis, sebelum menyentuh, wal fardi, dan sebelum menentukan bisodakin dengan mahar, wala nafaqatin, tidak juga menentukan daripada nafkah. Maksudnya tidak ada jalan bagi wanita untuk menuntut haknya kepada si laki-laki kalau cerainya itu sebelum disentuh. Tidak ada jalan untuk wanita untuk menuntut. Wakila lajunah ayu bitat lagi nak qabla masis. Ada yang mengatakan lajunah itu maksudnya tidak ada dosa bagi kalian untuk mencerai mereka wanita itu sebelum menyentuhnya. Fi ayyi waqtin syi'tum, di waktu kapan saja kalian mau sebelum dia menyentuh. Haidon kanatil mar'ah, atau yang baik haid perempuan itu atau suci. Karena ulah sunnah atau wala bid'ah, sebab talak yang seperti ini bukan talak sunnah, bukan juga talak bid'ah. Boleh-boleh saja bitolaki hina dalam mencerai mereka qabla dukhul, sebelum kumpul biya dengan perempuan itu. Bikhilafil madkhul biya, berbeda dengan wanita yang sudah dukhul, sudah dikumpuli. Padahal yajuzu, maka tidak boleh tatliqwa untuk mencerai wanita yang sudah dikumpuli fi halil haid, dalam keadaan wanita itu haid. Tapi kalau belum dikumpuli boleh. Wanita itu dalam keadaan haid, tidak haid, kalau belum dikumpuli tidak apa-apa. Itu makna la junah, tidak ada dosa. Wa mati'uhunna, berilah dia mut'ah, berilah mereka itu mut'ah, pemberian. Walaupun itu tidak, maksudnya walaupun tidak ada hak wanita untuk menuntut sesuatu kepada suaminya kalau dicerai belum dikumpuli, tapi Rasul menganjurkan dan Allah juga menganjurkan untuk memberi mut'ah kepada si wanita tadi. Ai atuhunna min malikum, berikan kepada mereka sebagian daripada harta kalian. Ma yatamattaq nabi, apa-apa yang mereka itu bisa bersenang-senang dengan harta itu. Wal mut'atu wal mata'u ma yutaballagu bihi minazat. Mut'ah atau mata itu adalah apa-apa yang yutaballagu bihi minazat, apa-apa yang tersampaikan dengannya berupa bekal. Mut'ah atau mata itu apa-apa yang orang itu tersampaikan dengannya berupa bekal. Itu mut'ah atau mata. Jadi seolah-olah itu bekalnya bagi wanita itu sebelum dia mendapati suami yang lain yang bisa menafkahi dirinya. Alal musi'i ay alal wani'i, bagi orang yang berkeluasan dari orang kaya. Musi, alal musi'i. Qadaruhu, kadarnya.
Menurut orang kaya itu kadarnya, menurut kadar kekayaannya. Orang kaya cuma ngasih kadar mahar, ya sudah pantas lah. Wa alal muqtiri, dan bagi orang fakir, orang muktir, orang yang sulit atau fakir qadaruh, menurut kadar kemampuannya juga, ayin kanu wa taqatuhu, kemampuan kemungkinannya dan kekuatannya. Qara'a Abu Ja'far, qiraatnya Abu Ja'far dan Ibnu Amir, Hamzah dan Kisai dan Hafs, qadaruhu, dengan membatalkan dalnya, qadaruh bifatid dal bima, membatalkan dal pada dua-dua kata, dua-dua kata qadaruh itu, alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, dua-duanya dalnya patah. Al masdar itu sebagaimana wa qira'al akharun, sedangkan imam qiraat yang lain itu membaca bisukunihima, dengan mensukun dalnya, qadruhu, alal musii qadruhu wa alal muqtiri qadruhu. Wa umal lughatan, itu dua cara baca, dua bahasa, dua cara baca, dua cara pengucapan. Ila al qadru bisukuni dal masdar. Ada yang mengatakan qadru itu kalau dengan sukun dal itu bentuk masdar. Wabil fathi isim, kalau dipatahkan itu berarti isim. Mata'an bil ma'ruf aynusiba alal masdar. Jadi mata'an itu dinasobkan karena dia masdar atau maf'ul mutlak. Mata'an bil ma'ruf ay mati'una mata'an bil ma'ruf. Berilah dia mut'ah dengan cara yang baik, ay bima amarakumullah min ghairi dzulmin, jadi menurut apa yang Allah perintahkan tanpa menzalimi. Haqqan 'alal muhsinin, itu suatu kewajiban bagi orang yang berbuat baik. Wa bayanu hukmil ayat, adapun penjelasan hukum ayat ini, ana man tazawwaja imra'atan, siapa yang menikahi satu perempuan, walam yafrida mahran, dia belum menentukan maharnya, tsumma talaqa, kemudian dia talak sebelum masih sebelum menyentuh, tajibullah al-mut'ah, maka wajib bagi perempuan yang berhak si perempuan untuk mendapat mut'ah bil ittifaq, menurut kesepakatan ulama. Wa in talaqa ba'da qadri, tapi kalau dia dicerai setelah menentukan mahar, oblal masih sebelum disentuh, fala mut'ata, maka tidak ada mut'ah. Ala qaulil aktsari, menurut pendapat kebanyakan, wala nisful mahril mafrud, dan bagi dia separuh mahar yang sudah ditentukan. Ini kalau maharnya sudah diucapkan ketika akan nikah tapi belum disentuh. Maharnya sudah diucapkan tapi belum kumpul, maka dia cuma dapat separuh mahar. 900.000 ya berarti itu. Separuh mahar. Kalau sudah ditentukan. Kalau belum ditentukan, nah dikasih mut'ah, dia berhak mendapat mut'ah. Ya. Faktalaku, ya. Jadi tajibul mut'ah. Jadi kalau belum ditentukan wajib. Nah, mut'ah dalam hukum ini wajib bagi suami. Tapi mut'ah dalam yang lain, yang sudah dikumpuli dan sebagainya, itu tidak wajib memberi mut'ah, cuma anjuran saja. Walaupun yang perempuan membuat kesalahan yang sakit. Walaupun bagaimanapun penyebab perceraiannya, kesunahannya itu ya tetap memberi mut'ah. Kalau yang ini wajib, karena yang belum disebut maharnya, dia belum menentukan mahar dan belum disentuh, maka wajib memberi mut'ah ketika pemberian ketika dia cerai. Kemudian waktu mutolak kepada dukul ini, mereka berbeda pendapat para ulama tentang mutolak wanita dicerai setelah dikumpuli. Pada jamaatun, maka berpendapat sekelompok ulama ila annahu la mut'atalah, bahwasanya tidak ada hak mut'ah bagi wanita yang sudah dikumpuli. Maksudnya tidak ada hak untuk diberikan mut'ah. Liana tastahiqul mahram, sebab dia itu berhak untuk mendapat mahar. Qulu ashabir ra'i, ini pendapat ashabur ra'i. Ulama-ulama yang mendasari pendapatnya pada pikiran. Pada jamaatun, sekelompok ulama lagi mengatakan tastahiqul mut'ah, dia berhak mendapat mut'ah karena firman Allah Ta'ala nanti di ayat 240,
141, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Dan bagi wanita-wanita yang dicerai ada mata'un, ada mut'ah bil ma'ruf dengan cara yang baik. Dan ini pendapat Abdullah bin Umar, Wabikola Akam Mujid Qasim Wa'ilai Sahabat Syafi'i. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Liana istiqoqah al-mahar bimuqabalati ma'util wali min manfaatil bidhah. Sebab keberhakan wanita itu akan mahar itu muqabalah sebagai pembanding ma'utlifa alaiha, apa yang sudah dipakai atau sudah dirusak, apa yang sudah dinikmati min manfaatil bidhah, min manfaatil bidhah, bukan bidhah, min manfaatil budhah, daripada manfaat budhah itu faraj. Al-budhah itu al-faraj. Jadi seolah-olah mahar itu sudah merupakan kompensasi daripada apa? Pemakaian itu tadi. Itu sudah kompensasi. Ganti rugi. Jadi nggak bisa ditarik lagi mahar itu sudah haknya si perempuan itu. Maka karena itu sudah kompensasi, maka dia harus memberikan mut'ah lagi ketika dia cerai. Kalau bagi wanita yang sudah dikumpuli. Kemudian ya, falahan mut'ah, maka bagi perempuan itu mut'ah yang sudah dikumpuli tadi. Ala wahsyatil firaq, karena ketidaknyamanannya berpisah. Ketidaknyamanannya berpisah, atau kesepian, atau kesumpakan, kesulitannya dia berpisah. Fa'alal qawlil awal la mut'ata illa li wahidah. Maka menurut pendapat yang pertama, tidak ada mut'ah kecuali bagi satu macam perempuan, yaitu al-mutalaqah qabla al-fardi wal masis, yaitu wanita yang dicerai sebelum ditentukan maharnya dan sebelum disentuh. Wa alal qawli ta'ala, sebelum kumpul maksudnya. Wa alal qawli tsani, sedangkan menurut pendapat yang kedua, likulli mutalaqatin mut'ah, bagi setiap wanita dicerai, mau sudah kumpul mau belum kumpul, itu ada mut'ah. Illa li wahidah, kecuali cuma satu saja yang tidak ada mut'ah, yaitu mutalaqah ba'dal fardi qabla masis, yaitu wanita yang sudah ditalak ba'dal fardi, setelah menentukan mahar, setelah maharnya sudah diberi dan sebelum dikumpul, ya sudah maharnya itu yang diambil oleh dia. Maka Abdullah bin Umar likulli mutalaqatin mut'atun. Abdullah bin Umar mengatakan bagi setiap wanita dicerai itu ada hak mut'ah, hak untuk diberikan pemberian oleh suami atau mantan suaminya. Illa lati buridolaha, kecuali yang sudah ditentukan baginya, wala maimasa, dan belum disentuh zawjuha oleh suaminya. Fahasbuha nisful mahari, maka cukup bagi wanita yang itu separuh maharnya. Cukup bagi wanita yang sudah ditentukan maharnya dan belum disentuh, separuh mahar bagi dia. Oleh Zuhri, Imam Zuhri mengatakan mut'atani yakti bi'idawat sultan wa la yakti bil ukhra bal tazamu bima bainahu bainallah. Pamalati yakti bil sultan wa yamut'aku qabla fardi wal masis. Ada dua mut'ah, yaitu mut'ah yang yakti bi'adima as-sultan, yang mana diputus, yang mana memutuskan dengan salah satu dari dua mut'ah itu sultan, penguasa atau hakim. Yang kedua layak bil ukhra, dan sultan tidak memutus dengan mut'ah yang lain. Baltazamu bima bainahu bainallah, yaitu mut'ah yang wajib bagi dia antara hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Famalati yakti bil sultan, ada mut'ah yang diputuskan oleh hakim, fayal mutalaqah qabla al-fardi wal masis, yaitu wanita yang dicerai sebelum ditentukan atau diberikan maharnya dan sebelum kumpul. Bahwa Allah Ta'ala ini firman Allah Ta'ala haqqan 'alal muhsinin, itu menjadi hak bagi orang yang berbuat baik. Walati talzamu bima bainallah, adapun yang wajib antara dia dengan Allah dan tidak diputuskan oleh sultan, bayal mutalaqah ba'dal masis, yaitu itu adalah yang dicerai setelah dikumpuli. Ya. Bahwa Allah Ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala haqqan 'alal muttaqin, hak Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi kaitannya itu dihubungkan dengan takwa. Sedangkan takwa itu hubungan antara dia dengan Allah. Wa dzabal Hasan wa Sa'id bin Jubair ila anna likulli mutalaqatin mut'atan.
setiap mutolaqah, setiap wanita dicerai itu punya hak mut'ah, punya hak untuk diberi pemberian oleh suaminya. Sawaun kana qabla al-fardhi wal masis, sama baik cerainya sebelum ditentukan mahar dan sebelum disentuh, sebelum kumpul, atau ba'dal fardhi atau setelah ditentukan maharnya, qabla al-masis sebelum kumpul. Itu punya hak untuk mut'ah. Dikauli ta'ala, so Allah berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi wanita yang dicerai itu mata'un bil ma'ruf, ada mut'ah dengan cara yang baik. Dikauli ta'ala, itu surat Al-Baqarah tadi 291, dan juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, maka berilah mereka mut'ah dan sarrihuhunna, cerailah mereka dengan sarahan jamila, dengan cara yang baik. Allah, dan dua-duanya bermakna, itu makna qauli ta'ala, la junaha 'alaikum in talaqtum nisa ma lam tamsuhu tafridu lana fariidah. Ai aulam tafridu lahunna fariidah. Jadi atau belum ditentukan baginya fariidah. Qala ba'dhum al-mut'ah ghairu wajibah. Ini pendapat sebagian, mut'ah itu tidak wajib. Wal amru bi amruna dabin, itu perkara sunnah. Perintahnya itu adalah perintah sunnah, wastihbabin, anjuran, bukan wajib. Waru ya anna rajulan talaqa imra'atahu wa qad dakhala biha fa qasumatu ila syuraih bil mut'ah. Diriwayatkan ada satu orang mencerai istrinya. Ya, laki-laki mencerai istrinya. Wa qad dakhala biha, dia sudah kumpul dengan istrinya. Fa qasumatu, maka istrinya memperkarakan suaminya ke qadhi syuraih, ke syuraih. Syuraih ini satu qadhi di masa tabi'in, ya awal Islam. Terkenal keadilannya tentang si Syuraih. Wabil mut'ah, waqala Syuraih. Jadi si istrinya itu mengadukan suaminya, hu itu rojul tadi, Khosomat maka mengadukan, memperkarakan si istri akan suami tadi kepada qadhi Syuraih dalam masalah mut'ah. Faqala Syuraih, maka Syuraih berkata, la ta'ba an takuna minal muhsinin wa la ta'ba an takuna minal muttaqin, wa lam yujibirhu ala dzalik. La ta'ba, jangan kau enggan untuk kau menjadi orang muhsinin. Ya. Wa la ta'ba an takuna minal muttaqin, jangan kau enggan untuk menjadi orang muttaqin. Sebab kan perintahnya gitu, hakon ala muhsinin diaidangin hakon ala muttaqin. Maka qadhi Syuraih cuma berkata kepada suaminya, jangan kau enggan untuk masuk kepada kelompok orang muhsinin dan jangan kau enggan untuk masuk kepada kelompok orang muttaqin. Walam yujbiruhu ala dzalik, dan qadhi Syuraih itu tidak memaksa suaminya untuk menunaikan mut'ah itu kepada istri, menunaikan pemberian itu kepada istri. Waqtalabu fi qadil mut'ah. Ya. Yang mewajibkan mut'ah pun berbeda pendapat. Apakah pemberian mut'ah, maksudnya pemberian suami kepada istri yang dicerai itu ada kadarnya enggak? Itu berbeda pendapat lagi. Berapa, kalau ada kadarnya berapa kadarnya? Ya. Itu fi qadril mut'ah, mereka berbeda pendapat tentang kadar mut'ah. Faruya, maka diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, a'laha khadim, paling tingginya adalah apa? Khadim, ongkosnya pembantu, pelayan. Gurui khadim. Wa ausatuha, paling tengahnya mut'ah itu adalah salah satu aswab, 3 baju, dir'un wa khimar wa izar. Dir'un itu baju dalam. Wanita itu zaman dulu itu ada 2 lapis bajunya. Baju itu tutupi lagi yang menutupi lekuk tubuhnya. Nah, yang pakaian luar yang menutupi lekuk tubuhnya ke seluruh tubuh itu namanya jilbab. Orang salah paham menganggap jilbab itu khimar, itu kerudung. Itu yang disebut di surah An-Nur. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Khumur itu jamaknya khimar. Nah, itu baru kerudung. Tapi yang disebut yudinina min jalabibihinna yang di surat Al-Ahzab itu maksudnya baju luar. Itu yang memenuhi bentuk tubuhnya. Ya. Jadi tiga baju. Itu pertengahannya itu 3 baju. Paling atas itu ongkosnya pembantu, paling tengah itu 3 baju, yaitu dir'un baju yang bagian dalam, kemudian khimar dan izar.
Sama kerudung sama sewek atau sarung penutup bagian bawah. Waduna dalika wiqayatun aw syai'un minal warid. Dan di bawah itu adalah beberapa ukiyah. Ukiyah itu 0, sekian gram. Saya lupa 0,0 berapa gram dari emas. Ukiyah. Jadi yang paling rendah itu hanya sekedar tidak sampai 1 gram emas, sepersekian daripada gram itu daripada emas. Hah? Wiqayah ya. Wiqayah atau wiqayah itu maksudnya ukiyah, jamak dari ukiyah. Ukiyah itu ukuran. Au syai'un minal warid, atau sedikit, something, sedikit daripada warid, daripada emas. Ya, sedikit, tapi tidak disebutkan berapa. Wabi qala Syafi'i sudah ada mazhab Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Zuhri, dan ini pula mazhab Syafi'i. Qala a'laha, dan dia berkata paling tingginya alal musi'i, bagi orang yang mampu, suami yang sudah mapan, yang mampu, khadimun. Jadi ongkosnya pembantu itu atau pembantunya, berupa budak atau ongkosnya pembantu. Wa awsatuha thawbun, paling sedangnya adalah baju, pakaian. Wa aqallu ma lahu tsaman, paling sedikitnya adalah yang paling sedikit yang masih punya harga. Wa hasuna 30 dirham, tapi bagus kalau dia memberikan sekitar 30 dirham. 1 dirham sekitar 70.000, anggap 80.000. Ada yang 70, ada yang pemberusian sampai sekarang ini 90. Anggap kita ambil tengahnya 80. Berarti berapa? 30 dirham, 8 kali 3 24. 24 ya. 2.400. Hasuna itu apa? Kalau ngasih 30 itu apa kan? 30 lebih mahal ini. 30 dirham. Iya, itu kok mahal deh. Aku mahal ya awak kasih mas kawin awak udah sampai seorang ini buat 2.400. Fatolaba Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah mencerai istrinya. Wa hammamaha jariyatan sauda aimataha. Jadi diberi mut'ah berupa satu budak. Abdurrahman kaya, Abdurrahman bin Auf. Diberi budak, bayangkan diberi mut'ah berupa satu budak. Budak mahal beli budak ini. Satu budak hitam. Budak perempuan hitam. Aimataha Al Hasan bin Ali. Sedangkan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan ini suka cerai. Jadi Ihya itu disinggung. Sampai abahnya Sayyidina Ali mengatakan jangan nikahkan putra saya Hasan, sebab dia suka kawin, suka cerai Sayyidina Hasan. Tapi yang dicerai sama Sayyidina Hasan dicukupi. Bukan seperti laki-laki sekarang yang hidung belang itu. Kadang dikelempar dan tak karu-karuan anaknya istri. Sayyidina Hasan enggak, gentle, yang dicerai itu semua dicukupi. Dapat emas, dapat sembarang, kawin lagi nanti. Sayyidina Hasan bisa buat rumah, bisa perangkap. Artinya bukan, maksudnya perlu kasih penjelasan begitu, jangan mulai disalah tafsirkan. Oh, yang hidung belang ini tanggung jawabnya iya. Artinya kawin itu bukan dia maksudnya, memang dipenuhi. Kemudian mana tadi kau bilang? Muhammad Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, Imam Hasan bin Ali memberi mut'ah imro'ah lalu bi asyrati alaf dirham, 10.000 dirham. Bayangkan, 1 dirham 80.000. 10.000 dirham berarti nolnya berapa? 80 juta. 10.000 kan nolnya 4. Ya, 10.000. Nolnya 80.000, nolnya juga 4. 4 8 berarti nolnya. Berarti berapa? 800 juta. Itu mut'ahnya, pemberiannya Sayyidina Hasan ketika mencerai istri. Masak perempuan. Qalat mataun qalilun min habibin mufarid. Maka istrinya semua istrinya nyesel, semua istrinya yang dicerai Sayyidina Hasan nyesel. Katanya apa? Istrinya bilang, mataun qalil min habibin mufarid. Ini harta benda sedikit dari kekasih yang berpisah dengan saya. Padahal kekasih saya hidup. Sebetulnya tidak mau berpisah, tapi memang Sayyidina Hasan. Terus Sayyidina Hasan palingnya mirip dengan Rasulullah ke atas, pusat ke atas itu mirip dengan Rasulullah, paling tampan.
radhiyallahu anhu. Kemudian pokok Abu Hanifah berkata, mablaghwa idza talaba zawjan, kalau berselisih dua pasangan suami istri itu, maka mablaghnya, jumlahnya qadru nisfi mahari misliha, menurut kadar separuh mahar misilnya, mahar yang normal dari keluarga si wanita itu, separuhnya. Layu jawizu, tidak melampaui itu. Kalau berselisih, yang berselisih, maka menurut Abu Hanifah dikasih separuhnya mahar misil. Wal ayat tadullu ala yutabar halu zauj, dan ayat yang tadi menunjukkan itu diperhitungkan kemampuan si suami fil usri wal yusri, dalam kesulitan atau kemudahannya suami menurut ekonomi suaminya. Tidak ada sebetulnya. Ekonomi itu bukan dari Islam, bukan dari luar. Cuma ulama kemudian mengadopsi itu karena banyak dipertanyakan, maka mengadopsi dianggaplah seolah-olah, yaitu pun kalau seandainya si suami itu berfungsi, sama-sama membangun usaha, itu baru ada yang namanya begini. Kalau tidak ya tidak ada. Yang mut'ah itu yang ada dalam Islam itu pemberian itu berupa pemberian wanita yang sudah dicerai yang disebut dengan mut'ah. Itu yang ada dalam Islam, tidak ada gunung ini. Kecuali kalau memang ada usaha itu lain lagi. Itu memang dianggap seolah-olah itu serikat, Jadi murni memang semuanya punya per laki-laki. Iya, kalau memang laki-laki yang kerja ya. Kalau suami cuma ibu cuma ibu rumah tangga ya tidak ada gunung ini. Ya cuma dikasih itu mut'ah itu. Peminum ayat termasuk hukum ayat adalah man tazawwaja imra'atan balighatan. Siapa yang menikahi wanita yang baligh, ya biridhaha, dengan ridhonya, kalau beri mahrin, tanpa mahar yasihun nikah, maka sah nikahnya. Walil mar'ati mutalabatu, dan bagi si perempuan boleh menuntut mahar itu bi an yafridha shadaqan, untuk menentukan untuk agar si suami menentukan bagi imro'ah tadi shadaqan mahar. Fa inda qala biha, kalau suami itu dukhul jima atau kumpul dengan perempuan tadi qoblal farq, sebelum menentukan mahar, falaha alaihi mahru mithli, maka bagi si perempuan kewajiban bagi si laki-laki mahar mithil, ya, harus membayar mahar mithilnya, ada yang normal. Wa in talaqa qoblal fardi, kalau dia cerai sebelum menentukan mahar, waduhul, dan sebelum kumpul, maka lahal mut'ah, maka bagi si istri ada hak untuk menerima mut'ah dari suami. Pemberian tadi. Wa in mata ahaduma qabla fardi, kalau meninggal salah satu daripada keduanya sebelum menentukan mahar, waduhul, dan sebelum jima, ikhtalafa ahlul ilmi, berbeda pendapat ahli ilmu, bi anna tasaqul mahar amla, apakah si istrinya itu berhak mahar atau tidak. Mazhab jamaatun, maka sekelompok orang berpendapat ila anna la maharalah, tidak ada mahar bagi istri. Wa qaulu Ali, ini pendapat Imam Ali, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Kama law talaqa qabla waqti, sebagaimana kalau dia cerai sebelum menentukan mahar dan sebelum kumpul. Jadi tidak ada apa? Tidak ada mahar. Menurut sebagian pendapat, kalau salah satunya meninggal, ya, habis akad nikah tidak lama meninggal sebelum ditentukan mahar, sebelum kumpul, maka tidak ada mahar. Menurut pendapat pertama. Wadaba qaumun, sekelompok ulama lagi berpendapat ila anna lahal mahra, dia berhak mendapat mahar, lianal maut kadukul, maka kematian, sebab kematian itu seperti jima dalam takrir musamma, dalam menentukan apa yang disebut daripada mahar. Kadzalika bi ijabi mahar mithli, begitu juga tentang kewajiban memberikan mahar mithil di dalam yakun fil aqdi musamma, kalau di akadnya itu tidak disebut maharnya. Bahwa qaul Tsauri, ini pendapat Imam Tsauri dan As-Saburai, wa tajub bimarwiya al-Qamah, mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan, berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud dan Su'il ar-rajulain wa Abdullah bin Mas'ud dan Al-Qamah. Jadi ditanya tentang laki-laki tazawwaja imra'atan, menikahi satu wanita, walam yafrid shadaqan, dia belum menentukan untuk wanita itu mahar, walam yadkhul biha, dan belum kumpul hatta mata, sampai meninggal. Qala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud berkata, laha shadaqu nisaiha, maka baginya apa?
Saudaraku nikah di saya. Baginya itu mahar daripada si perempuannya. Wala waksa wala syatoto, tidak boleh kurang, tidak boleh juga berlebihan dalam menuntut mahar itu. Wa alaihal iddah, dan atasnya atas wanita itu iddah. Wala hal miras, dan bagi si perempuan itu warisan. Warisan dari si suami. Pokoknya makil. Maka Makil bin Sinan al-Asja'i berdiri faqala, lalu Makil bin Yasar itu. Memang yang terkenal Makil bin Yasar dalam tabi'in itu. Cuma tidak tahu apakah ini ada masih disebutkan Makil bin Sinan. Makil bin Yasar ya al-Asja'i di sini. Pokoknya Rasulullah SAW telah memutus fi Barwa binti Wasyik, tentang Barwa binti Wasyik, imro'ah minna, satu perempuan dari suku kami, dari Bani Asja. Mislama qadoita, seperti apa yang kau putuskan. Fafariha biha, maka senanglah Abdullah bin Mas'ud dengan itu. Ibnu Mas'ud karena ternyata keputusannya sesuai dengan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, jadi kalau baru kawin kemudian meninggal dunia, sedangkan maharnya belum ditentukan dan belum kumpul, maka seperti itu, maka dia berhak mendapat maharnya. Tapi tidak waksa, tidak syarat, tidak boleh menuntut yang memberi terlalu rendah, tidak boleh menuntut juga yang terlalu tinggi. Dan juga iddah, wajib iddah wafat dan mendapat warisan dari mantan dari suaminya yang meninggal. Wala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, fa in tabata hadithu Barwa, seandainya kuat hadisnya Barwa binti Wasyik ini, fala hujjata bi qouli ahadin, maka tidak ada hujjah, tidak ada alasan daripada ucapan seorang pun, tidak ada dalil dari ucapan seorang pun duna qauli Nabi SAW, tanpa atau selain daripada ucapan Nabi SAW. Wa ilam yathbut, tapi kalau tidak sahih, fala mahrola, maka dia tidak ada mahar, wala hal miras, tapi dia mendapat warisan. Makanya Ali yaqulu fi hadits Barwa, sedangkan Ali berkata dalam tentang hadisnya Barwa, la yuqbal qawlu Arabiyyin min Asja ala kitabillah sunnatul Rasulullah. Tidak bisa diterima ucapan Badui dari Bani Asja, dari kabilah Bani Asja. Arabi itu Badui. Kalau Arabi itu baru orang kota. Jadi tidak bisa diterima ucapan Arabi, satu Badui daripada Bani Asja atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak diterima hadisnya Barwa tadi menurut Sayyidina Ali. Sehingga baginya ya berarti dia cuma dapat warisan saja, tidak dapat mahar. Warisan dari si suami. Allahu a'lam. Iya. Kenapa? Kalau istrinya meninggal, kan ada baru nikah, jadi kan ada kayak perhiasan yang baru cincin dan lain sebagainya, itu hukumnya jatuhnya warisan atau soalnya mau keluarga yang perempuannya mau ambil semua? Ya warisan. Jadi nggak bisa langsung diambil semena-mena ya? Nggak bisa, karena kan pemberian itu kan hadiah. Termasuk mahalnya. Iya. Artinya mahar apa itu kan kalau dia sudah ditentukan itu miliknya si istri. Ini kan tadi yang belum ditentukan maharnya, tiba-tiba mati dan mahar belum disebut. Waktu akad itu tidak menyebut mahar, maka keburu meninggal sebelum kumpul. Nah ini dia cuma dapat warisan dari suami saja. Ini tidak cerai, tidak. Dia kawin, mahar belum disebut, belum kumpul, tiba-tiba meninggal. Makanya cuma dapat warisan dari suami, tidak ada mahar. Tapi kalau maharnya sudah ditentukan, ya itu haknya istri, mahar itu.
Ya berarti kalau haknya istri ya sudah. Ya berarti ya punyanya istri, bukan warisan keluarganya suaminya yang meninggal. Oh yang meninggal itu yang perempuan. Oh iya, berarti suami juga dapat nanti. Iya, suami kan dapat dapat apa? Dapat ini. Suaminya dapat. Kayaknya ini baterainya. Iya baterainya. Sudah iya ini. Merah. Baterainya. Tetap di baterainya. Cabut guys. Kayaknya cabut guys. Jadi kalau meninggal maharnya itu ya kan mahar sudah diberikan, itu mahar milik istri. Semua seserahan pemberian itu kan hadiah bagi istri, namanya hadiah nggak boleh dicabut lagi. Nah itu haknya istri ya. Nah istrinya meninggal berarti ya suami dapat hak waris, yaitu separuh. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun walad. Kalau tidak belum punya anak, maka separuh suami dapat dari situ. Separuhnya hak suami, separuhnya ya asobanya istri. Asobanya ya saudaranya, kalau dia punya saudara laki-laki ya. Kalau dia punya bapak ya bapaknya, kalau tidak punya berarti saudara laki-lakinya yang ambil. Itu. Allahu Akbar. Sudah masuk waris ya. Waris. Kalau barang-barangnya nggak berharga itu susah. Kenapa? Kalau ada yang langsung minta, bisa ada yang tinggal bisa. Tidak boleh, semua itu waris. Harus disetujui. Kalaupun diminta harus disetujui oleh waris. Hah? Semua, baik itu sekedar waris. Bahkan jangan ini. Sampai ada kasus begini. Ini mayat sudah kaku sehingga sulit untuk dicopot bajunya. Umpama dia mau digunting, itu pun baju yang dipakai ini mau digunting, itu harus minta izin ahli waris. Karena ini sudah bukan punyanya si mayit, itu punyanya waris. Sekarang kayak gunting. Iya, nggak bisa. Memang dianggapnya tapi kalau dia umpama, iya, ya kalau baju murah, Iya. kan nanti ganti dia, ganti rugi nanti si mudinnya. Udah gajinya mudin nggak seberapa, ganti rugi. Ceperannya banyak. Iya, mudin tuh ceperannya ya, gajinya nggak. Allahu a'lam.